Hari ini kita akan lanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya meski tahu ngikut Tuhan itu ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Makanya kekristenan kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita ke gereja bukan ngumpulin orang untuk seneng-seneng dengerin pembicara sambil ketawa-ketawa. Tapi rohani kita nggak bertumbuh, kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Bagi Bapak Ibu, ketika engkau kumpul-kumpul dalam sebuah ibadah, engkau bukan untuk senang-senang setelah ibadah terus makan, hahaha, tapi pulang engkau nggak ngerti apa-apa loh. Percuma sia-sia kalau kita hanya sekedar kumpul-kumpul dengan komunitas Kristen, tapi kita nggak ngalami pertumbuhan kekristenan, justru kita menjadi orang yang biasa. Karena ketika kristenanmu bertumbuh ke arah Kristus, ketika engkau ngalami aniaya, tekanan, ngalami himpitan, persoalan yang berat, engkau fokusnya kepada Tuhan. Engkau bukan menjadi orang yang cengeng, nangis, teriak-teriak, jerat-jerit seperti orang yang ngerti firman. Kekristenan yang sejati harus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, ke arah Yesus Kristus. Karakter, sikap, kelakuan, dan tindakan kita terujinya waktu kapan? Terujinya waktu kita mengalami aniaya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen nggak ngalami pertumbuhan rohani. Senangnya ngumpulin orang untuk hahaha, nyenengin orang lain. Kalau gereja, datang ke gereja untuk ngumpulin orang, untuk nyenengin orang, dan ujungnya nggak bawa orang jemaat Tuhan ngalami pertumbuhan rohani, patut dipertanyakan. Jangan-jangan ada motivasi lain, motivasi yang tersembunyi. Kita pun hari ini kalau ke gereja bertahun-tahun nggak ngalami pertumbuhan rohani, coba kita mesti koreksi diri sendiri. Jangan-jangan kita jadi orang Kristen punya motivasi tersembunyi. Padahal Tuhan punya maksud dari sebuah kekristenan dalam diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang berpikir kalau saya ke gereja, saya udah ikut Tuhan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kalau saya udah kasih persembahan ke gereja, saya udah dekat pendeta, saya udah dinubuatin, didoain, ditumangi tangan pendeta, terlibat pelayanan, everything, kehidupan saya akan baik-baik saja. Tidak bakalan baik-baik. Bapak Ibu, engkau mesti tahu loh. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, artinya kita berada di pihak yang menjadi lawannya setan. Dan setan tidak akan pernah terima, dia akan habisin kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam strategi. Justru karena kita bertumbuh ke arah Kristus, semakin kita powerful. Bukan semakin membeli, bukan semakin babak belur. Jadi kekristenan itu udah terbiasa. Kalau Bapak Ibu dibenci, dituduh, disakitin, disalah mengerti, udah makanan hari-hari itu. Yesus pun ngalami yang sama. Kita pun sebagai pengikutnya Kristus harus peka dalam hal ini. Jangan engkau nangis, teriak-teriak, jerat-jerit seperti orang gak kenal Tuhan ketika ada orang membencimu, menuduhmu, menyakitimu. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, gak usah pusing. Jalan terus, jalan sama Tuhan. Gak usah peduliin tuh orang ngomong apa. Selama kita masih benar. Tapi kalau orang lain ngomongin kita, membenci kita, menuduh kita, menyalah mengerti kita, tapi karena karakter kita yang buruk, kelakuan kita yang jelek, yang kita hanya berubah. Jadi kekristenan itu harus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kekristenan sejati bukan Bapak Ibu tiap minggu ke gereja, tapi kelakuanmu bejat, jahat, busuk, berzina, najis, kotor, kumpul kebo, melakukan kejahatan yang lain. Percuma minggu ke gereja, tapi kalau kelakuanmu di hari Senin sampai hari Sabtu jahat, busuk. Hari ini kita mesti komitmen ikut Tuhan. Makanya kalau ada orang membenci, sekalipun kita melakukan kebenaran, senyumin saja, nggak usah bales, cuekin saja. Anggap aja dia belum bertumbuh dewasa dan rohani. Saya itu paling sering disalah mengerti. Para netizen seringkali salah mengerti, nggak kenal, tiba-tiba komentarnya nyakitin. Ya kalau saya sudah terganggu, ya paling saya blokir saja, kan beres. Ngapain meski dengerin kata-kata orang yang buruk? Wong dia nggak kenal kita kok. Tapi seringkali banyak orang ketika ada orang komentar buruk, tiba-tiba down, stres, bingung, kepikiran. Nggak ada gunanya ngapain. Yesus aja dibenci kok. Yesus diomongin kok. Apalagi kita pengikutnya. Kita masih pakai tubuh daging ini yang masih punya kelemahan. Ya kita mesti jagain hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Saya seringkali disalah mengerti dengan orang. Udah ditolong, udah didoain, udah dikasih duit, udah dikasih persembahan, udah dikasih beras dan lain sebagainya. Justru dia ngomong yang tidak-tidak di belakang. Itu udah makanan hari-hari. Kita udah melayani dengan baik, malah sering disalah mengerti. Dituduh seringkali, difitnah, dibenci, ya tidak apa-apa. Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya dan engkau malah tersinggung dan kesel, saya bersyukur. Artinya firman yang saya sampaikan ini tidak menghibur kamu, tapi nemplak hidupmu supaya engkau bertobat dan balik sama Tuhan. Buat apa saya sampaikan
Firman yang membuat Bapak Ibu ketawa-ketawa tapi hidup nggak diubahkan Tuhan. Lebih baik saya sampaikan firman yang tajam nih, yang nemplak, yang menyinggung perasaanmu nih. Kalau Bapak Ibu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, asal engkau nggak benci saya, puji Tuhan. Tapi kalau engkau benci dengan apa yang saya sampaikan, berarti engkau nggak akan terima berkat Tuhan. Salah reaksimu, salah responmu. Dengerin aja pendeta yang lain, mungkin engkau bisa bertobat melalui hamba Tuhan tersebut. Saya akan sampaikan firman apa adanya. A saya bilang A, B saya bilang B. Memang sakit buat daging kok. Ya kita ikut Tuhan kan nggak mau manjain daging. Daging kan harus disalibkan. Pikul salib sangkal diri mati daging. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sudah ngomong bahwa kalau kita ngikut dia, kita akan dibenci. Karena kita ngikutin gaya hidupnya Yesus. Buka Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan aja, orang mau benci pusing amat. Wong kita nggak mau minta makan sama mereka, ngapain kita pikirin? Cuekin aja, kita fokus sama Tuhan. Kita jalan terus sama Tuhan. Udah biasa itu kalau orang benci, kalau kita melakukan kebenaran. Apalagi orang ngomongin, nggak usah dipikirin. Anggap aja kita naik onta, ada chihuahua di bawah kain-kain. Toh chihuahua kecil kan nggak bakalan lompat gigit kita kan. Enjoy aja. Orang yang suka ngomong biasanya dia yang paling buruk sebenarnya. Dia ngomongin orang lain jelek. Jelekin, nuduh, fitnah, dan lain sebagainya. Padahal hidupnya sendiri bejat, rusak, dan jahat biasanya. Jadi nggak perlu pusing dengan kata orang. Tidak perlu pusing dengan perkataan buruk orang lain. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau diomongin orang karena kamu melakukan dosa dan pelanggaran ini, bertobat, berubah. Selama kita benar, jalan terus sama Tuhan. Tuhan sendiri udah ngomong, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Tetapi engkau harus bertahan sampai kesudahannya. Baru engkau akan selamat. Tapi banyak orang kan ketika dibenci, tiba-tiba stres, bingung, kacau. Bahkan ada orang-orang tertentu bikin ibadah gereja untuk nyenengin jemaatnya. Salah nggak ditegur. Takut jemaatnya kabur, takut jemaatnya tersinggung. Memang kumpulan arisan. Memang kumpulan untuk seneng-seneng. Kalau bikin gereja, ada gereja ya harus ngajarin jemaatnya bertumbuh ke arah Kristus. Bukan dikasih gula-gula terus. Bukan dikasih makanan yang bikin ketawa terus. Lama-lama dikasih gula-gula diabetes rohani. Nggak mengalami pertumbuhan. Tidak heran ketika mengalami pertumbuhan, ketika ngadepin masalah tekanan yang dicari pendetanya, bukan dicari Tuhannya. Kalau hari ini kok ngadepin masalah, dan kok gampang stres, gampang pusing, gampang bingung, berarti kok belum kenal Tuhan yang kamu sembah siapa. Mungkin kenal Tuhan gara-gara kata pendeta A, kata pendeta B. Sehingga kamu nggak ngalami pengenalan pribadi dengan Tuhan. Tidak heran ketika ngadapin masalah, fokusmu bukan kepada pribadi Tuhan. Fokusmu nama baikmu sendiri. Nanti kalau aku dibilang jelek begini gimana, kalau orang tersinggung gimana, dan lain sebagainya. Pusing amat orang tersinggung. Fokus saja sama Tuhan. Kalau dengerin firman, kalau kelakuannya buruk, pasti tersinggung kok. Kalau sudah kelakuannya buruk, dengerin firman, nggak bertersinggung, perlu dipertanyakan, jangan-jangan hatinya udah kebal dengan dosa. Hari ini kita mau belajar, hidup kita diubahkan hari demi hari dengan firman. Saya itu keras dengan diri saya sendiri. Saya disiplin dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau pusing dengan kata orang yang buruk, yang jelek. Saya mau fokus dengan janji Tuhan kok. Hidup ini bukan disetir oleh perkataan orang lain. Hidup ini bukan ditentukan oleh perkataan buruk orang lain. Hidup saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan kok. Supaya saya tetap strong, kuat, dan teguh menggenapi firman Tuhan. Banyak orang Kristen stres kalau dengar perkataan buruk orang lain. Nanti kalau orang lain menilai begini, pusing amat dengan penilaian orang. Bukankah Bapak Ibu nggak minta makan dengan orang yang menilai hidupmu? Bukankah Bapak Ibu makan sendiri? Masak sendiri? Kalau ada pembantu, suruh pembantunya masak. Kalau nggak, beli makanan di restoran atau pakai GoFood. Ngapain pusing dengan perkataan orang lain? Santai saja kok. Enjoy saja ikut Tuhan itu. Fokusnya sama Tuhan, bukan fokus pada perkataan orang lain. Saya nggak habis pikir dengan orang yang gampang tersinggungan, gampang marahan, gampang sakit hati dengan perkataan orang yang kepikiran sampai berhari-hari. Fokus kamu tuh di mana gitu? Saya nggak habis pikir. Udah begitu nangis-nangis, nelponin pendeta minta didoakan. Apakah kalau ditumpangi tangan masalahmu selesai? Tanpa kamu bisa mengendalikan diri dan menguasai diri? Tidak bisa. Kita harus memiliki manusia rohani yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang teruji, yang bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, semakin kita diubahkan, semakin kita memiliki karakter Allah. Orang mau benci, nggak usah pusing, enjoy aja jalan sama Tuhan. Orang mau ngomong buruk, nggak usah pusing, jalan terus sama Tuhan. Kekristenan sejati itu strong, powerful, jadi berkat, bukan memble, nangis, jerat-jerit cari pendeta.
Ngapain cari pendeta? Yang dicari Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Engkau ngerti firman, engkau bergaul dengan firman, engkau bertumbuh secara rohani. Ada orang yang nanti kalau ngadepin masalah dengan orang lain dan orang lain sebar gosip, udah keki, udah bingung, udah panik, udah nggak bisa tidur. Ngapain? Pusing dengan perkataan orang. Sekarang bukan di Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Bagaimana ini akhir zaman kalau kejadian ini terjadi? Tiba-tiba ada aniaya besar. Kita dicari. Akhirnya diserahkan, disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bagaimana kejadian ini? Siap nggak gereja hari ini? Kalau engkau suka males belajar firman, orangnya nggak mau peduli dengan Tuhan, hidupmu mikirin hatimu sendiri, serakah, tamak, penuh egois, kamu ngadepin masalah ini, wah babak belur. Kamu nggak akan ngalami strong and powerful. Bagaimana? Mungkin kamu bisa murtad ketika ngadapin aniaya, disiksa seperti ini, nggak tahan sakit, akhirnya bisa murtad. Bapak Ibu, kita ini hari ini belajar tambah hari tambah kuat di dalam Tuhan. Di Markus 13:13, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita mesti ngerti ini. Lukas 21 ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Kita mesti tahu ini. Supaya hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita ketika ngadapin tekanan, himpitan, persoalan yang nggak terlalu penting itu, kita tetap kokoh teguh. Banyak orang stres ngadepin istrinya, ngadepin suaminya, ngadepin keuangannya bangkrut. Padahal itu hanya bagian kecil loh. Fokus kita kan Tuhan. Tujuan hidup kita kan Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan dan tujuan hidup kita Tuhan, kita nggak fokus ke hal yang seperti itu. Saya pernah ngalami bangkrut, saya pernah ngalami kekurangan, saya pernah ngalami terjerat hutang, saya pernah ngalami makanya saya bisa khotbah. Saya tahu bagaimana ngalami kekurangan itu seperti apa. Saya pernah difitnah, dituduh, saya juga pernah. Bahkan saya dipermalukan di depan umum padahal saya nggak ngelakuin apa-apa. Pernah. Bahkan yang memusuhin pendeta saya sendiri. Saya dipermalukan di depan umum. Dan saya diam saja, saya nggak ngelakukan kok. Ternyata Tuhan bela saya. Malah kebalikannya. Orang yang mempermalukan, dipermalukan balik. Enjoy kalau orang kenal Tuhan tuh. Tahu siapa yang menjadi pembelamu. Bukan malah stres, bingung, kacau, panik. Ada orang memfitnah, pusing. Orang menipu, udah kepahitannya bukan main, bikin balas dendam. Buat apa? Kita ini ikut Tuhan kok, ngikutin caranya Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela kita. Berkali-kali saya pernah difitnah, dituduh. Orang pinjem atas nama saya dan saya yang ditagih, diuber-uber. Pernah ngalami saya dimaki-maki. Hamba Tuhan model apa kayak gitu? Hamba Tuhan sesat, seringkali disesat-sesatkan. Bahkan waktu itu, karena saya vaksin, saya harus keluar kota, kan saya mesti vaksin waktu itu. Apa yang terjadi? Saya diteleponin jemaat, saya nggak tahu dari mana itu pengikutnya siapa, pengikutnya hamba Tuhan tertentu yang anti vaksin. Saya dimaki-maki, Bapak nggak masuk surga, Bapak masuk neraka, nggak akan masuk pengangkatan. Surga PNDW lah, nggak apa-apa. Yang penting saya sehat, saya mau umur panjang kok. Bapak sudah masuk antikris, pengikutnya antikris. Katanya saya dibilang agen antikris dan lain sebagainya. Saya dikata-katain macam-macam. Saya nggak tahu, nggak kenal siapa ini orang, tahu nomor telepon saya dari mana saya sudah nggak ngerti. Saya dituduh, difitnah. Dan ternyata sekarang sampai hari ini saya tetap mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya nggak jadi pengikutnya antikris. Dan Bapak Ibu yang sudah vaksin kan bukankah Bapak Ibu pengikutnya Kristus, bukan pengikutnya antikris. Makanya sering kali orang itu nggak ngerti kebenaran, ngomong ngasal. Biasanya orang yang ngomong ngasal, ngomong nyakitin, ngomong ngelukain, ngomong tukang hakimi, tukang tuduh, itu biasanya hidupnya paling bejat. Bukankah seperti orang yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia pingin jebak Yesus. Menjebak Yesus dengan dia mendapatin seorang yang kedapatan berzina, yang diperhadapkan perempuannya, lakinya nggak tahu kemana. Dan ternyata Yesus punya jawaban yang jitu. Kalau engkau paling suci dan pernah melakukan dosa, lempar batu duluan. Ternyata yang tua dulu yang pergi duluan. Karena merasa dosanya paling banyak, hidupnya paling bejat, dia pergi duluan, baru yang muda. Mana ada orang yang tukang tuduh itu hidupnya benar, biasanya hidupnya malah nggak benar. Makanya kita jaga hati kita ini dengan baik. Jangan pusing dengan perkataan orang.
Apalagi kalau hari ini engkau tukang nuduh, tukang hakimin orang lain bertobat. Kalau nggak kenal hidup orang, jangan dihakimin, jangan dituduh. Jangan digembar-gemborkan di medsos. Engkau mengundang dosa dalam hidupmu. Engkau mengundang kutuk datang dalam hidupmu. Kita dipanggil untuk bukan menghakimi orang lain, untuk menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita meski tahu ini. Kalau kita ngerti ini, hidup kita hati-hati. Kita nggak mau bertindak sembarangan dan sembrono. Kita mau jagain hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sangat berhati-hati sekali. Kita mau dedikasikan hidup yang ada yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk nyenengin Tuhan dengan sikap, tindakan, dan kelakuan. Saya sejak mengalami sakit ini, saya belajar banyak. Saya udah berkali-kali ngomong kan, saya mau habiskan waktu saya dengan istri saya untuk nyenengin hati Tuhan. Untuk membuat orang di sekitar saya bahagia. Ngalami Tuhan secara pribadi. Kehidupan kami mau dedikasikan untuk nolong banyak orang. Kami udah gak pingin apa-apa. Karena kami tahu Tuhan masih perpanjang umur kami hanya untuk kemuliaan namanya. Saya mau belajar memurnikan motivasi yang di dalam ini loh. Makanya kalau orang itu kalau motivasinya gak murni, terus kelakuannya buruk, sikapnya jelek, gampang tersinggungan, gampang ngamuan, gampang marah, keras kepala, susah ditegur. Akhirnya apa yang terjadi? Gampang hakimin orang lain, gampang nuduh orang lain. Nah ini yang perlu bertobat Bapak Ibu. Kita hari ini mau belajar berubah dan bertobat. Saya belajar firman setiap hari untuk koreksi hati saya. Saya belajar firman kebanyakan untuk ngoreksi hati saya, kasih makan manusia rohani saya. Bukan untuk ngotbahin Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Terus semakin hari semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Amin. Sampai kita akhirnya kita didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Orang yang menyukakan hati Tuhan. Buka bersama saya di 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalau orang terima pelayanan harusnya jangan tawar hati tuh. Jangan fokusnya kepada duit. Nanti kalau fokusmu kepada duit, tiba-tiba pelayanan gak dikasih persembahan, kamu sakit hati, kamu kesel, kamu jengkel, akhirnya malas pelayanan. Ketika kita memulai pelayanan, motivasi kita bukan uang, tapi nyenengin hati Tuhan. Dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Tapi banyak orang hatinya melintir dengan uang. Kalau engkau mau uang, kerja, bisnis, buka usaha. Jangan jadi hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan fokus sama uang, salah. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, fokus untuk melayani. Makanya kalau ketika ngalami kesusahan, tekanan hidup, dicaci maki orang, dipersalahkan orang, kok nggak tawar hati. Ketika hidupmu tiba-tiba biasa saja nggak ngalami berkat Tuhan, bahkan pas-pasan, kok nggak tawar hati. Tapi kalau engkau pelayanannya dapat pujian, dapat pengagungan orang, dapat kekayaan, ketika engkau nggak dapatkan semua itu, akhirnya engkau kecewa. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Hari ini banyak orang memalsukan firman Allah. Omong atas dasar firman padahal punya motivasi tersembunyi di dalamnya. Jangan sampai kita ngikutin yang seperti itu. Saya berusaha menyampaikan firman murni apa adanya. Sampai setiap hari saya koreksi hati saya, Tuhan murnikan hati saya ini. Jangan sampai ada perbuatan tersembunyi yang memalukan, licik dan jahat. Kita pakai firman untuk ambil keuntungan pribadi. Jangan sampai Tuhan seumur hidupku. Lebih baik kalau aku berurusan dengan engkau selama aku masih hidup ini daripada berurusan engkau dengan kematian. Sudah gak ada waktunya bertobat lagi. Beresin hatiku. Maka kita setiap hari kan harus bergaul dengan Tuhan. Supaya hati kita ini beres. Kita bergaul dengan firman. Firman ini menjadi cermin. Kalau ada kejahatan, kebusukan, kita bertobat dan balik sama Tuhan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan orang. Semua orang di hadapan Allah. Kalau ngomong firman, kan kita ini seringkali benar nggak apa yang disampaikan. Makanya jadi hamba Tuhan harus bisa ngidupin firman. Jangan sampai bisa ngomong nggak bisa menghidupin. Akhirnya apa? Seperti orang jualan jamu. Dia merasa jamunya paling top tier, nomor 1. Dan jamu yang lain salah jelek semua. Dia pikir paling hebat sendiri. Ternyata ngomong kosong dan ngomong bohong. Kalau hamba Tuhan harusnya menyampaikan apa yang disampaikan itu apa yang dihidupin. Baru yang disampaikan itu punya kuasa, bobot, dan kehidupan. Tapi kalau yang disampaikan hanya sekedar teori, itu firman gak akan mengubahkan orang. Sampai hari ini saya belajar menyampaikan firman apa yang saya hidupin. Praktek firmannya saya udah lakukan. Dan saya ngalami kemenangan, saya praktekkan.
Saya belajar membagi hidup dengan Bapak Ibu. Makanya kadang firman yang saya sampaikan itu keras dan nyinggung, bahkan beberapa orang sampai sakit hati. Puji Tuhan kalau engkau ngalami seperti itu, artinya firman kerja atas hidupmu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau udah sampein firman, tapi hatinya tertutup, ya berarti memang orang itu nggak bakal diselamatkan mungkin. Makanya jangan maksa orang untuk bertobat. Kadang kita itu seringkali berusaha menjadi Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Pak, kasihan dia kan belum selamat. Nah, kalau dia nggak mau terima keselamatan bagaimana? Kan dia harus diinjilin ya. Kita injilin tapi kita nggak bisa paksa orang lain untuk bertobat. Bertobat itu keputusan hati Bapak Ibu. Pendeta nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk bertobat. Itu keputusan hati ketika dia dengar firman di jamaah Tuhan. Memang kadang ada orang-orang yang bebalnya bukan main. Jadi jangan menjadi Tuhan untuk semua orang. Maksain orang lain harus diselamatkan. Kasihan mereka. Kalau dia memang keras kepala mau ngapain? Yang bagian kita lakukan yang menjadi bagian kita. Tidak semua menjadi bagian kita loh. Kadang seringkali saya itu dipaksa orang untuk nginjilin orang atau doain orang. Ya saya tanya Tuhan izinkan apa tidak? Kalau ngomong kebenaran saya pasti sampaikan. Tapi kadang untuk maksa orang lain untuk bertobat ya saya mesti tanya Tuhan dulu. Jangan-jangan nanti malah saya jadi batu sandungan buat orang lain. Ya kita ngomong dengan nilai kerajaan Allah, kita bagikan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Supaya dia melihat manifestasi Kristus dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu harus ngidupin firman, praktek firman. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu melihat Kristus melalui tindakan, sikap, dan perbuatan. Kita lihat lagi di ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yang diberitakan adalah Yesus Kristus, bukan dirinya sendiri. Yang kita ajarkan adalah Yesus Kristus sendiri, bukan ide dan gagasan kita. Para hamba Tuhan harus mengajarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Dan belajar ngajarin pikul salib sangkal diri mati daging, hidup dalam kebenaran, hidup dalam posisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan ngajarin idenya dan gagasannya sendiri. Tapi banyak orang ngajarin hal yang untuk mendukung ide dan gagasannya padahal punya kepentingan di baliknya. Makanya kita harus memiliki hati yang murni seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia terang-terangan ketika ngomong kebenaran. Tidak ada motivasi di belakangnya. Tidak ada motivasi busuk yang tersembunyi. Ngomong A ya dibilang A, ngomong B ya dibilang B. Supaya orang itu mengenal cahaya kemuliaan yang adalah Kristus sendiri. Orang-orang kayak begini, apa yang terjadi? Hidupnya pasti jadi berkat. Di ayat yang ke-6, sebab Allah telah berfirman, dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Harusnya kan hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat terang Kristus melalui diri kita, karena diri kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Selama ini yang orang lihat dalam diri kita itu apa? Kristus atau perbuatan daging kita? Atau kelakuan buruk kita? Hari ini belajar berubah dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Ada orang yang menonjolkan kemampuannya, kepandaiannya, kepintarannya. Ada orang yang menonjolkan betapa hebatnya dia dan berserta gelarnya. Tidak ada gunanya buat apa. Tidak penting banget. Makanya kita harus belajar setiap hari kenal Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita kenal firman yang di dalam kita yang diubah. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan, bukan melihat keangkuhan kita, kesombongan kita, kegagahan kita, belagunya kita, sok-sokannya kita. Kadang tanpa kita sadarin, tanpa orang sadarin juga, kadang sombong itu muncul begitu saja loh. Mana ada orang sombong ngakuin dirinya sombong? Tahu-tahu kan dia sudah jatuh dan banyak orang tersandung saja. Makanya kita mesti kenalin diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang selalu ingin menonjolkan diri, terlihat hebat di hadapan orang. Tidak ada gunanya. Buat apa? Yesus yang harus dipermuliakan.
Yesus yang harus terlihat dari kelakuan, sikap, dan hidup kita ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau orang kenal Tuhan seperti ini, dia nggak akan menyombongkan diri. Karena apa? Bejananya ditaruh di tanah liat. Tanah liat itu bukan kuat dan kokoh, kesenggol jatuh pasti hancur. Makanya tidak heran ya, orang yang menyombongkan diri cepat hancur, membanggakan diri. Dia tidak tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tapi dia curi kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tidak heran cepat hancur dan hidupnya babak belur. Orang yang kenal ini akan tambah hari memiliki sikap hati yang rendah sekali. Rendah hati, lemah lembut, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh dan tidak sombong. Karena dia tahu bahwa kekuatan yang diberikan, kekayaan, anugerah, berkat, talent, keahlian, semuanya itu didapat karena anugerah yang berasal dari Tuhan. Kalau kita dimampukan karena kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah dalam diri kita. Bukan hebatnya kita, bukan jagoannya kita. Bukan kita yang pingin terlihat hebat, menonjol, dan sangat luar biasa. Tapi Kristus harusnya. Orang-orang yang kenal Tuhan seperti ini ya, udah teruji Bapak Ibu. Kalau engkau nggak ngalami Tuhan, hidupmu nggak bakalan teruji. Ujiannya apa? Selalu lewat proses. Selalu lewat himpitan, tekanan, dan persoalan. Ada orang-orang ya, sudah ngakunya ikut Tuhan bertahun-tahun, sudah baca firman, ikut ibadah online, onsite, Zoom, seminar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ngadapin masalah itu seperti ayam sayur, hilang karakter raja walinya. Sudah ayam sayur, kecemplung got dan babak belur. Nggak menunjukkan bahwa karakter ilahinya muncul. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang model kayak begini, bertahun-tahun ke gereja ngapain? Bertahun-tahun dengar khotbah ngapain? Praktek firmannya di mana? Kehidupannya kok seperti ini. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang ngakunya Kristen bertahun-tahun, kok hidupnya babak belur terus. Apakah mereka ini salah makan, salah diajarin, atau memang pendetanya yang belum bertobat karena salah ngajar? Saya kadang koreksi hati saya. Makanya kita ini harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bertumbuh secara rohani, dari sikap, tindakan, dan kelakuan kita tidak semakin mendekati Yesus Kristus, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, kita perlu berubah kok. Orang-orang yang sudah tahan uji ini, sudah bertumbuh ke arah Kristus ini, dalam segala hal kami ditindas, dalam segala hal orang nindas kamu tidak akan terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Udah doa, sudah puasa, sudah ke menara doa, sudah ikut retreat dan lain sebagainya. Belum terjadi terobosan, tapi kamu gak putus asa. Kamu tahu kenal Tuhan kok. Sampai doamu dijawab, belum dijawab karena Tuhan sedang proses hidupmu. Engkau tahu persis bahwa Tuhan ujungnya akan memberkatin hidupmu. Engkau gak akan putus asa. Tapi berapa banyak orang Kristen putus asa ketika ngadapin masalah. Dia capek, lelah, lebih baik aku menyerah. Kalau bisa Tuhan datang segera, itu artinya kata-kata putus asa itu. Kata-kata yang tidak punya pengharapan. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin masalah seberat apapun, ketika engkau kenal Tuhan, engkau tahu loh, Tuhan ujungnya akan bikin engkau ngalami kemenangan. Makanya jalanin dengan sukacita. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Bapak Ibu, ngalami aniaya berat kayak apapun, masih banyak orang secara rohani yang mendoakan. Bahkan Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Ketika saya sakit, dikirim orang secara ilahi mendukung, mendoakan. Luar biasa. Tambah hari tambah saya strong dan powerful, kuat ketika saya lemah. Ada orang-orang secara ilahi. Waktu itu tubuh saya lemah sekali loh. Orang kirim vitamin membuat saya tambah hari ini tambah strong hari ini. Dan itu dikirim secara ilahi orang-orang itu. Kalau nggak digerakkan Tuhan, mereka nggak akan lakukan itu. Saya juga nggak pernah minta pertolongan kok. Ada orang-orang yang dipakai untuk memberkatin saya. Saya nggak pernah minta belas kasihan untuk orang berkatin saya. Saya tahu saya ini hamba Tuhan yang gaji saya Tuhan. Saya nggak pernah minta belas kasihan dan pertolongan orang. Saya tahu Tuhan yang gaji. Kalau sampai orang berkatin saya itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan itu. Kemurahan Tuhan saja yang ajaib dan dahsyat dalam hidup saya.
Makanya jadi orang harus kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau nggak akan ditinggalkan sendiri. Seperti Elia merasa ditinggalkan sendiri, merasa paling benar sendiri. Ternyata Tuhan siapkan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Bahkan Tuhan pelihara, kirim burung gagak kasih makan. Kan powerful. Kurang apa? Kami dihempaskan namun tidak binasa. Orang mau ancam kamu, aniaya kamu, bunuh kamu, engkau nggak akan binasa. Karena Tuhan jagain, malaikat memproteksi, menjagain. Ada pertolongan ilahi, ada penjagaan ilahi. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa, perhatikan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami yang dibawa kematiannya Yesus. Pikul salib sangkal diri mati daging. Apa yang dialami Yesus? Disesah, dicambuk, diludahin, ditampar, dipukul, dianiaya luar biasa loh. Sampai akhirnya lambungnya ditombak. Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Baru ngalamin masalah, udah jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan. Bapak Ibu ngalamin tekanan sedikit seperti orang yang lupa dengan segala firman Tuhan. Bapak Ibu ngadapin tekanan sedikit sudah lupa dengan apa yang dikhotbahkan pendeta bertahun-tahun. Kemana itu firman? Bapak Ibu datang ke gereja itu tidur atau bagaimana? Saya nggak habis pikir kalau mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita lanjutkan lagi. Harusnya kemana-mana kita bawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sebab kami masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ini Paulus ngalami aniaya berat ini. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu, bukankah kita hari ini juga tiap hari berhadapan dengan roh-roh jahat di udara? Selalu ketika kita memilih jalan sama Tuhan, ada pilihan lain untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Kitab Roma katakan, dalam tubuhku ada yang berjuang melawan hukum-hukum Allah. Apa itu? Hukum dosa. Selama kita pakai tubuh ini, selalu ada keinginan daging yang selalu nyeret kita untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita ini takluk dan tunduk kepada firman, hidup di dalam kebenaran, kita hidup dan takluk kepada kebenaran tersebut, sehingga kita hidup dipimpin Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kehidupan dan kemuliaan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Kita selalu akan mengalami tekanan, himpitan, persoalan selama tinggal di bumi ini, selama pakai tubuh ini. Tapi ketika engkau berharapnya sama Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjadi pembelamu. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dengerin di ayat yang ke-16, baik-baik, perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Bapak Ibu, saya ngalami ini. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, khususnya bulan Agustus di awal, saya sakit dan tiba-tiba saya nggak bisa gerakkan kaki saya. Semuanya kok saya seperti orang lumpuh begini, gimana ini? Apa sudah selesai dengan hidup saya? Secara lahiriah semakin merosot ini. Tiba-tiba yang di dalam saya ini, namanya roh Allah yang tinggal di dalam saya ini, begitu powerful dan dahsyat, membuat manusia roh saya juga bergobar-gobar. Saya punya pengharapan, saya akan terus melayani Tuhan, saya akan berikan hidup saya sama Tuhan. Tiba-tiba 10 hari kemudian saya bisa berjalan dan normal sampai hari ini bisa melayani Tuhan loh. Powerful enggak? Tubuh kita bisa merosot, tambah hari tambah tua. Tapi kalau yang manusia rohmu berkobar-kobar, kamu punya semangat loh. Namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Secara fisik waktu itu saya lemah. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya lemah, saya benar-benar rest total, bed rest total. Waktu itu saya luangkan waktu lebih banyak untuk doa nyembah Tuhan. Lebih banyak waktu saya habiskan untuk nyembah Tuhan. Saya nggak mikir yang lain.
Dan ternyata manusia roh saya diperbarui hari ke hari, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan ujungnya sampai hari ini sehat, powerful. Bukan karena kekuatan gagah saya, tapi karena roh Allah yang ada di dalam diri saya. Karena Tuhan mau dipermuliakan melalui kehidupan saya. Sampai hari ini, it's powerful. Mungkin kau umurmu tambah tua, fisikmu tambah lemah. Harusnya manusia rohanimu diperbarui dari hari ke hari. Makanya orang dengan bertambahnya umur harusnya bertambah umur secara rohani. Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, datang ke gereja bertahun-tahun, tapi kelakuanmu gak berubah, itu perlu dipertanyakan tuh. Jangan-jangan kau gak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau ngikutin perbuatan daging, atau kau malah ngikutin iblis. Kalau hari ini seperti itu, bertobat dan balik sama Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Penderitaan ringan loh. Bapak Ibu ngalamin apa sih? Penderitaan apa sih? Dicaci maki orang. Suamimu selingkuh. Istrimu main serong. Engkau bangkrut keuanganmu. Engkau difitnah, dituduh, dicaci maki. Ngalami seperti itu. Itu penderitaan ringan kok. Justru Tuhan sedang kerjakan segala sesuatu yang lebih besar. Alkitab katakan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu harusnya diingat janji Tuhan. Fokusmu janji Tuhan, bukan persoalanmu, masalahmu, bukan kesalahan orang lain, bukan kejelekan orang lain. Fokusmu pada pribadi Tuhan. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau tahu di balik semua yang kamu hadapin, Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang ilahi. Dia buat mujizat, dia bikin breakthrough dan terobosan, dia kerjakan supaya engkau didapatin menjadi orang yang mengalami berkat secara ilahi dan menjadi kesayangan Tuhan. Semua hal yang kita hadapin, dituduh, difitnah, dicaci maki, dipersalahkan, nikmatin dengan senyum saja. Karena itu mengerjakan yang di dalam kita, membuat manusia rohani kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya ngalami semuanya. Bukan saya nggak ngalami, saya mengalami. Dan saya hari ini menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam saya. Bapak Ibu, kalau engkau sedang ngalamin itu, senyum saja, enjoy saja, nikmatin bersama Tuhan. Engkau akan ngalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan akan sedang dikerjakan dalam hidupmu. Dia Allah yang powerful dan dahsyat. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini mengubahkan manusia yang di dalammu itu. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami percaya Engkau sedang kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Pimpin terus, urapin terus. Kerjakan terus dalam hidup kami sesuatu yang powerful dan dahsyat. Bahwa hidup kami mengalami Tuhan. Terus ubahkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah-Mu. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kamu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan diberkatin Tuhan, diubahkan Tuhan. Mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Ada orang yang kena stroke, lumpuh. Hamba-Mu berdoa hari ini, in Jesus name, urapan itu sedang turun. Bangkit dan berjalanlah dalam nama Yesus. Ada orang kena tumor, kanker. Hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Orang alami kelemahan tubuh, organ dalam yang sakit, Tuhan. Oleh bilur, oleh darah-Mu, Hamba-Mu berdoa mereka, umat-Mu mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan sedang bekerja. In Jesus name, in Jesus name. Hamba-Mu berdoa, tiba-tiba ada kekuatan secara ilahi. Memampukan berjalan. Memampukan mulai pulih, sehat total seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri.
pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya itu cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu, dengan kuasa-Mu. Hinana lama ya se
tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus,
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nanalamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pengen berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.